Kita langsung ke pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, ada Adi Prayitno. Selamat siang Mas Adi, apa kabar? Mas, Mas Adi, hari ini PDIP akan mengumumkan calon kepala daerah lagi di gelombang ketiga. Pilkada Jakarta, Anda melihatnya siapa yang lebih berpotensi? Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama? kalau saya melihat justru Anies Baswedan ya, karena memang membaca korespondensi historisnya, rasa-rasanya memang PDIP relatif serius untuk menjajaki komunikasi politik dengan Anies. Pertama, Anies ini kan sejak lama tokoh eksternal yang selalu disebut oleh PDIP soal kemungkinan akan diusung dalam Pilgub Jakarta. Yang kedua, memang apa namanya PDIP dan Anies Baswedan ini kan sama-sama memiliki historisitas yang sama-sama dikucilkan, sama-sama dikerdilkan, sama-sama tidak diajak dalam koalisi besar ya, yang diusung oleh Kimplas. Nah, yang ketiga tentu karena faktor misalnya ini antara PDIP dan Anies, bagi saya saling membutuhkan satu sama yang lain. Dari segi PDIP tentu mereka ini butuh nama besar yang relatif kompetitif bahkan berpeluang untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh koalisi mayoritas ya Kimplas yang ada 12 partai politik. Sementara PDIP dari segi partai hanya satu dan karenanya Anies merupakan salah satu opsi yang saya kira relatif ya kuat untuk bisa mendandingi kekuatan mereka. Sementara pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa Anies ini adalah sosok yang kelihatan juga ingin maju dalam Pilkada Jakarta di 2024 dan Anies satu-satunya cara dan satu-satunya pintu untuk bisa berlayar hanyalah dengan bergabung dengan PDIP. Jadi dalam konteks ini saya kira sepertinya memang Anies relatif lebih memungkinkan sebagai variabel yang jauh lebih menjanjikan untuk maju di Pilkada Jakarta dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Saya kira PDIP sebenarnya punya nama besar ya, kader-kader di dalamnya seperti misalnya ada Ahok terutama, di situ ada Rano Karno dan Pak Jarod, tapi memang harus diakui jika dihadap-hadapkan dengan Ridwan Kamil, nama-nama ini sebenarnya tidak terlampau kompetitif bahkan tidak memperbesar ceruk pemilih di luar PDIP. Karenanya paling mungkin kalau PDIP ini bisa berkomunikasi dan mengusung Anies sebagai salah satu kandidat di Jakarta, bagi saya PDIP nantinya akan mendapatkan sokongan dari kekuatan partai politik lain, terutama dari pendukungnya Anies Baswedan. Jadi ini variabel yang saya sebutkan bahwa Anies jauh lebih diuntungkan dan memungkinkan akan diumumkan sebagai salah satu kontestan yang mungkin nanti siang ini akan diumumkan oleh PDIP sebagai salah satu kandidat yang akan diusung di Jakarta. Saya kira di situ konteksnya. Mas Adi, kalau PDIP kan sudah terkenal partai berbasis kader. Ahok juga sudah mengatakan pastilah kader PDIP yang akan diusung. Anda melihatnya seperti apa? Apakah PDIP melunak atau menunggu Anies Baswedan akan menjadi kader PDIP mungkin? Ya, tidak ada bantahan apapun bahwa PDIP itu adalah partai kader, partai yang sangat ideologis. Bahkan semua orang tahu bahwa PDIP dan Anies ini merupakan dua variabel yang saya kira sangat sulit untuk bisa bertemu dengan yang lain. Saya selalu mengistilahkan ini bagaikan langit dan lubang sumur yang saya kira ini sulit untuk bisa disatukan sama yang lain. Tapi dalam konteks Pilkada Jakarta kali ini, saya merasa antara Anies dan PDIP ini sama-sama memiliki kebutuhan yang sama ya, sama-sama butuh soal bagaimana menghadapi kekuatan mereka yang akan dihadapi yaitu Kimplas yang mengusung nama pesohor namanya Ridwan Kamil dan Suswono yang kemudian ditopang oleh puluhan partai politik yang menurut saya sampai hari ini juga cukup solid. Jadi dalam konteks itulah memang tinggal PDIP sebenarnya. Apakah PDIP akan tetap mempertahankan partainya sebagai partai kader dan partai ideologis, sementara pada saat yang bersamaan PDIP masih membutuhkan ceruk pemilih di luar kekuatan mereka, yang tentu opsinya ada pada Anies Baswedan. Karena bagi saya melawan kekuatan Kimplas di Jakarta ini tentu tidak hanya bermodalkan jargon-jargon ideologis, tidak hanya cukup bermodalkan misalnya alasan kader adalah utama, tapi bagaimana taktis pragmatis bahwa PDIP harus mulai menghitung siapa sebenarnya jagoan yang bisa diusung kompetitif dan bisa memenangkan pertarungan. Toh kalaupun toh misalnya PDIP itu mengusung Anies Baswedan, saya kira tidak menyalahi fatsun politik PDIP. Karena PDIP kan ada kecenderungan ingin menjadikan kader mereka sebagai wakilnya. Ada Rano Karno di situ disebut, ada kemudian Hendi,
dan ada nama-nama lain. Di berbagai tempat, saya kira tidak semua kader yang diusung oleh PDIP. Yang paling penting adalah dalam setiap kandidasi gubernur, bupati, dan wali kota, masih ada kader PDIP yang kemudian bisa diusung, entah sebagai wakil ataupun sebagai calon utama. Dan saya kira dalam konteks itu, PDIP tidak perlu merasa berdosa, PDIP tidak perlu merasa bahwa dengan mengusung Anies ideologi dan kaderisasi partai mereka akan berkurang. Bagi saya tidak begitu, kecuali ya calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDIP adalah mereka outsider semua, bukan kader. Mungkin dalam konteks itu kaderisasi dan ideologi politik PDIP layak dipertanyakan. Tapi kalau yang diusung hanya calon gubernurnya adalah eksternal seperti Anies Baswedan, tapi wakilnya adalah dari PDIP, saya kira PDIP masih pada posisi yang menurut saya on the right track. Karena masih menaruh kader terbaiknya sebagai salah satu kontestan yang sangat mungkin akan diusung dalam kompetisi seperti Pilkada Jakarta. Saya kira di situ Mas konteksnya ya. Oke,